إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari di hari yang mulia ini kita bersama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berwasiat untuk diri pribadi dan segenap hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat tersebut adalah wasiat ketakwaan. Mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah, bergembiralah orang yang mendapatkan catatan amalnya terdapat di dalamnya istighfar yang banyak. Bergembiralah orang tersebut, beruntunglah, dan sungguh jauh orang tersebut dari kerugian dunia dan akhirat. Siapa orang tersebut? Ketika dia buka lembaran-lembaran catatan amalnya, ternyata banyak yang tercatat di dalam amalan tersebut adalah istighfar. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna istighfar? Istighfar dari bahasa artinya adalah memohon dan meminta maghfirah. Maghfirah berasal dari kata mighfar. Biasanya kalau kita terjemahkan istighfar ini memohon ampunan. Tapi ternyata istighfar tidak hanya sekedar memohon ampun, tapi istighfar ini memiliki makna yang begitu luas. Sehingga kalau kita maknakan istighfar ini dari segi bahasa saja, istighfar berasal dari maghfirah, maghfirah berasal dari kata mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar itu adalah penutup kepala. Dia tidak hanya sekedar penutup kepala, tapi penutup kepala yang bisa melindungi seseorang dari benda tajam atau benda keras. Biasanya dipakai oleh para prajurit ketika ingin berperang. Ya, kalau di zaman kita disebut dengan helm lah misalnya. Helm ini tidak hanya sekedar tutup kepala, karena peci, sorban juga tutup kepala, tapi belum tentu bisa melindungi orang tersebut dari benda tajam atau benda keras yang terbentur dengan kepalanya. Nah, mighfar seperti itu. Oleh karenanya, kata para ulama, kalau kita tinjau dari segi istilah makna daripada istighfar ini, yang pertama, makna istighfar adalah ketika seseorang mengatakan astaghfirullah, berarti artinya adalah, ya Allah, saya mohon agar
aib dan dosa saya ditutupi. Kita punya dosa. Semua manusia, makhluk hidup tidak maksum dari perbuatan dosa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyifati manusia itu adalah orang yang paling banyak melakukan dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam, cucu Adam, manusia selalu dalam keadaan mengerjakan kesalahan. Ketika kita beristighfar, astaghfirullah, maknanya adalah, ya Allah, mohon engkau tutupi aib dan dosaku ya Allah di dunia ini. Maka merugilah orang-orang yang apabila dosanya tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada orang yang ingin berteman dengannya. Tatkala seseorang aib dan dosanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu orang-orang akan menjauhinya. Tentu orang-orang akan menghinakannya dan orang-orang akan mencemoohkan orang tersebut. Tapi ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tutupilah aib dan dosaku. Oleh karenanya, istighfar ini tidak mungkin terlepas dari seorang hamba karena dia ingin aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua daripada kalimat istighfar ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa yang kita lakukan tidak berdampak buruk kepada kita. Ini makna istighfar. Ketika kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, artinya apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dosa yang aku lakukan tidak berdampak buruk kepadaku. Ingatlah para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa akan mendatangkan kesialan. Dosa akan mendatangkan keburukan. Berbagai macam keburukan yang akan mungkin didapati oleh orang yang berdosa. Bisa jadi dalam bentuk kesedihan, bisa jadi musibah sakit yang diturunkan, bisa jadi gundah gulana, kegalauan, dan seterusnya. Banyak hal-hal yang menyakitkan yang kita dapatkan itu bisa jadi dari dosa. Oleh karenanya ketika kita berdosa, kita beristighfar kepada Allah, ya Allah, mohon tidak hanya ditutupkan aibku ya Allah, tapi dosa-dosa yang kulakukan agar tidak berdampak buruk kepadaku. Inilah makna istighfar. Minimal, kata para ulama, dampak buruk daripada dosa itu adalah noda hitam yang menempel di hati kita. Ini minimalnya. Minimalnya dampak buruk dari dosa yang kita lakukan adalah noda hitam yang menempel di hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukkitat fi qalbihi nuktatan sauda." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila ia berdosa, apabila ia bersalah, maka akan ada noda hitam yang akan ditempelkan oleh Allah di hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Apabila dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali putih, bersih hatinya. Ini menunjukkan bahwa dampak buruk daripada dosa itu ada. Oleh karenanya ketika kita berdosa, beristighfar. Dosa, istighfar. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tidak hitam legam dan lupa atas segala kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Betapa banyak orang yang sudah terbiasa bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dosa yang dia lakukan itu sudah menjadi suatu hal yang biasa saja. Kenapa dianggap suatu hal yang biasa saja? Karena hatinya sudah tertutup, hitam, tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat istighfar yang mungkin bisa kita perbanyak melalui lisan kita adalah seperti ucapan astaghfirullah, boleh, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau kalimat rabbighfirli wa tub alayya. Ini juga kalimat istighfar. Atau yang terbaik dari sekian kalimat istighfar yang kita bacakan adalah ketika kita berada di waktu pagi dan di waktu sore hari,
dengan ucapan sayyidul istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dan di dalam sayyidul istighfar ini kita mengakui dosa kita kepada Allah dengan kalimat wa abu'u laka bi dzambi faghfirli. Ya Allah, aku mengakui aku ini pendosa. Hari ini tidak tahu berapa banyak dosa yang telah aku lakukan, ya Allah. Faghfirli, tutup aib dosaku tersebut, ya Allah, dan jauhkan dari dampak buruk dari dosa yang aku lakukan, ya Allah. Inilah istighfar yang hendaknya kita rutinkan, yang hendaknya kita basahkan lisan kita dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan timbul pertanyaan, apa bedanya istighfar dengan taubat? Karena dalam sebuah kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu juga banyak zikir yang kita dapatkan nada yang serupa. Kalimat istighfar itu ada kalimat taubatnya. Rabbighfirli wa atubu ilai, atau astaghfirullah wa atubu ilai, atau Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampuni dosaku dan terima taubatku. Maka kata para ulama menjelaskan perbedaan antara kalimat istighfar dengan taubat adalah, kalau taubat berarti seseorang tersebut melazimkan, mengharuskan dia meninggalkan dosa itu. Ini taubat. Jadi kalau dikatakan taubat berarti dia mengharuskan meninggalkan dosa itu. Kalau istighfar, bisa atau tidak bisanya dia meninggalkan dosa itu, mampu atau tidak mampunya dia meninggalkan dosa itu, hendaknya dia tetap harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan antara istighfar dengan taubat. Kadang banyak orang yang mengatakan, untuk apalah bertaubat? Karena andai kata seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya, Allah tidak akan cinta kepadanya. Ini perkataan yang keliru kata para ulama. Seorang hamba yang apabila dia bertaubat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya, maka Allah tetap akan mencintainya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Maha Pengampun dan Maha Mencintai. Ayat ini membantah bagi orang-orang yang berkeyakinan bahwa siapa yang berdosa, siapa yang bersalah, yang melanggar perintah-perintah Allah, maka ketika dia bertaubat, iya, taubatnya bisa jadi diterima, tapi kebencian Allah akan tetap ada pada dirinya. Ini keliru. Ayat ini jelas membantah ucapan tersebut. Wa huwal ghafurul wadud. Allah lah Maha Pengampun dan Maha besar kasih sayangnya dan cintanya kepada para hamba-hambanya, termasuk hamba-hambanya pendosa. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan lisan kita untuk selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.